Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Hairul Anwar dalam video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan video pembelajaran pada kali ini. Materi hari ini adalah masih tetap Khulafaur Rasyidin. Yang akan kita bahas temanya adalah tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua atau khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Baik, lanjut ke dalam materi kita, ialah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau menjadi khalifah pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, profilnya bagaimana nih? Nah, Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Jadi namanya adalah Umar, kemudian bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, yang salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW pada tahun 581 Masehi dan mendapatkan gelar Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Yang membedakan antara baik dan buruk. Umar bin Khattab adalah ayahandanya yang bernama Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razzah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibundanya adalah Hantamah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Makhzum. Ini adalah ayahanda dan ibunda dari Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab. Sekilas tentang Umar bin Khattab, ya. Bagaimana sifat-sifatnya, masuk Islamnya, kemudian sebagai khalifah. Sifat-sifat Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, beliau adalah orang yang sebagai orator yang ulung, pegulat tangguh, selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik, ya. Nah, dan sangat terkenal sekali sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam pada saat itu, dan punya ketabahan dan kemauan yang keras dan tegas. Tetapi ingat, setelah masuk Islam, Umar bin Khattab berbalik menjadi pembela Islam paling pemberani. Nah, masuk Islamnya bagaimana? Masuk Islamnya Umar bin Khattab ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, ya. Padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya, ya, karena mengikuti ajaran Nabi. Nah, dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Siapa aja? Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dan ternyata yang diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, ialah Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam itu sendiri. Lalu bagaimana Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah? Nah, sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Kemudian pengangkatan Umar ini mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin. Setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah, maka disebutlah Umar menjadi khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah, dan juga mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin, ya, karena begitu banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Umar bin Khattab dalam waktu kurun 10 tahun. Kemudian di waktu kurun 10 tahun itulah Umar wafat dikarenakan dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Keteladanan karakter Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bagaimana untuk kalian semua, ya?
keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tidak neko-neko bajunya, ya, sederhana sekali. Kemudian bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahannya. Prestasinya apa yang diraih oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah? Ya, perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriyah, yang mana kita tahu tahun Hijriyah sekarang kita bisa tahu Ramadan, Syawal dan yang lain itu ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itulah sekilas tentang Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana keteladanannya, bagaimana prestasi-prestasinya, bagaimana yang bisa kita contoh dari Umar bin Khattab. Ya. Yang bisa kalian lakukan mengikuti keteladanan dari Khulafaur Rasyidin, terutama yang kita bahas sekarang adalah Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, sudah menyaksikan, ya. Terus belajar, semangat belajarnya, jangan sampai putus belajar. Terima kasih. Sebelumnya, silakan kalian lihat di slide berikutnya, ada kata-kata mutiara yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Umar bin Khattab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.